Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus, dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 berikut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah yang adalah roh tidak kelihatan seperti angin, hidup bergerak, Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya hanya dengan berfirman, berkata. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kemudian Allah yang adalah roh tidak kelihatan berfirman, berkata lagi, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 6 hari. Itu dilakukan Allah hanya dengan berfirman, berkata. Betapa firman atau perkataan Allah menjadi nyata, terjadi. Kejadian 1 ayat 31 sampai 2 ayat 1. Maka Allah membuat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Kejadian 1 sampai 2 ayat 1 menjelaskan kepada kita manusia ciptaannya, debu tanah yang dihidupinya maha kecil. Betapa Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan itu maha dahsyat, maha ajaib, maha besar, maha segalanya di luar kemampuan pikiran manusia. Hanya dengan berfirman, berkata saja, yang tidak ada menjadi ada. Betapa besar kuasa firman Allah, perkataan Allah. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, manusia siapapun juga dari dirinya sendiri tidak mampu mengenal Allah yang adalah roh tidak kelihatan, seperti angin hidup bergerak. Manusia siapapun juga dari dirinya sendiri tidak mampu percaya pada kealahan manusia Yesus, bahkan tidak mengerti keberadaan kemanusiaannya sendiri, karena semua itu di luar kemampuan pikiran manusia. Maka Yesus, Allah dalam rupa manusia, dibunuh, mati, bahkan mati di salib. Terpikirkah Anda mengapa dan apa sebabnya Yesus dibunuh? Terpikirkah Anda tentang kematian Anda sendiri? Atau Anda tidak sempat atau tidak mau berpikir, berkata tentang kematian? Mampukah Anda mengerti, merasakan apa yang Anda pikirkan? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bukankah pembunuhan itu kejahatan besar yang dimulai dari kejahatan kecil yang dilakukan terus-menerus dan di luar kesadaran? Bukankah manusia tidak sadar karena tidak berpikir? Setujukah Anda bahwa kemarahan, kebencian, iri hati, dan segala macam kejahatan lain terjadi di luar kesadaran, tanpa dipikirkan, tanpa sukacita? Semua itu terjadi karena roh jahat, setan, iblis yang tidak kelihatan oleh mata jasmani telah merasuki roh atau hidup manusia, bukan? Manusia yang dirasuki roh jahat atau kejahatan, pikirannya jahat, tidak sukacita, tidak sadar, menderita. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kedatangan atau kehadiran Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia, mati dibunuh, bangkit pada hari ketiga, mengalahkan, mengatasi kejahatan dan kematian. Pengertian yang diberikan roh Yesus, roh kudus, roh Allah dari Yesus sendiri, Allah yang kelihatan. Roh Yesus, Allah dalam rupa manusia, berkuasa menghidupkan roh atau hidup manusia, debu tanah yang dihidupkan Allah, mencerahkan pikiran dan hati manusia, memampukan manusia berpikir benar, berkata benar, bertindak benar sesuai kehendak Allah dan teladan hidup Yesus. Hidupnya mengalami sukacita Yesus yang tak terkatakan. Mengalami sukacita keselamatan Yesus itu anugerah, pemberian Allah. Pemberian Yesus bukan berdasarkan permintaan manusia untuk dan sebagai penyataan kealahan Yesus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kealahan Yesus memampukan manusia pilihan Allah, murid-murid pilihan Yesus, mewartakan sukacita keselamatan Yesus. Allah dalam rupa manusia yang dialami, dirasakan sendiri dalam hidup sehari-hari. Berkat roh Yesus yang menyertai dan meneguhkan firman,
perkataan Yesus dengan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu mengusir setan atau kejahatan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, memegang ular, sekalipun minum racun maut tidak celaka, menyembuhkan orang-orang sakit. Pengalaman hidup Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 7-9 berbunyi, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga atas segalanya yang boleh kami alami dan rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Kealahan-Mu memampukan kami menjalani hidup kami, apapun, kapanpun, dimanapun dengan penuh sukacita. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar sungguh layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.